Letusan Gunung Tambora adalah salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah manusia dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index atau VEI dengan skala 7. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia. Letusan puncak gunung ini terjadi pada tanggal 10 April 1815 dengan bumbungan letusannya menurunkan suhu global. Beberapa ahli percaya hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Letusan Tambora juga dikenal sebagai letusan yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di dunia. Berdasarkan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora sebenarnya sudah meletus 3 kali sebelum letusan tahun 1815. Namun tidak diketahui secara persis sebesar apa letusan yang dihasilkan. Gunung Tambora tergolong gunung berapi komposit atau stratovulkano. Gunung ini merupakan gunung api aktif berbentuk kerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1812. Gunung yang dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur ini merupakan hasil dari pendinginan hidrus magma di dalam dapur magma yang tertutup. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh, menghasilkan awan hitam. 3 tahun kemudian, letusan awal terjadi. Letusan Tambora pertama terdengar pada malam hari, tanggal 5 April 1815. Letusannya terdengar tiap 15 menit hingga hari berikutnya. Letusan pertama itu membuat tentara kerajaan di Yogyakarta bersiap siaga menuju pos tentara yang dianggapnya sedang diserang. Sedangkan di pantai, kapal-kapal perang kolonial bersiaga. Namun pada hari berikutnya, hujan abu vulkanik yang jatuh di Jawa memberikan jawaban bahwa sebenarnya ada gunung yang meletus. Mereka memperkirakan jika yang meletus adalah Gunung Kelut, Merapi, atau Bromo, karena suara letusan begitu dekat. Hal ini memberikan petunjuk bahwa letusan Tambora sangat dahsyat, di mana kekuatan suaranya merambat cukup jauh hingga mencapai Pulau Jawa. Pada tanggal 6 April, keadaan matahari tertutup kabut. Cuaca terasa panas dan lembab. Suasana hening dan mencekam seakan-akan gempa bumi akan datang. Dalam beberapa hari, letusan terus terjadi dengan intensitas lebih kecil dari yang pertama kali. Abu vulkanis terus turun, meskipun dengan jumlah yang sedikit untuk bagian Indonesia Barat. Namun abu vulkanis letusan Tambora mencapai tempat yang cukup luas. Suasana berkabut di Pulau Jawa itu terus berlangsung hingga tanggal 10 April 1815. Hingga pada akhirnya, pada pukul 7 malam waktu setempat, letusan besar Gunung Tambora terjadi.
Letusan Tambora yang kekuatannya 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau tahun 1883 mereda pada tanggal 12 April 1815. Letusan besar tersebut diiringi halilintar sambung menyambung bagai ledakan bom atom tanpa henti. Bahkan suara letusan ini terdengar sampai Pulau Sumatera yang berjarak lebih dari 2.600 km dari Gunung Tambora, yang awalnya dianggap sebagai suara tembakan senapan meriam. Energi letusan Tambora setara dengan 171.428 kekuatan bom atom yang meledak di Hiroshima. Walau letusan Tambora mereda pada tanggal 12 April 1815, namun letusan lanjutan masih terus terjadi hingga 4 bulan lamanya. Dahsyatnya letusan itu memunculkan kawah selebar 3 mil dengan kedalaman hampir 1 mil di puncak Tambora. Lelehan lava panas, batu yang berterbangan, dan gas mematikan yang keluar dari perut Tambora menewaskan puluhan ribu orang seketika. Bahkan, 3 kerajaan kecil di Pulau Sumbawa punah setelah Gunung Tambora meletus. Ketiga kerajaan tersebut adalah Tambora, Pekat, dan Sanggar. Tambora melepaskan debu vulkanis dan magma yang dilontarkan di wilayah lokal selama 3 malam. Gempa vulkanis dan runtuhnya kawah Gunung Tambora juga menggerakkan gelombang tsunami di beberapa pesisir pantai, seperti di Sumbawa, Bima, Bali, Makassar, dan sebagian besar wilayah Jawa Timur. Gunung Tambora juga mengeluarkan 50 km kubik lahar dan memuntahkan ribuan ton debu yang mencapai 42 km ke atas langit, menutupi hampir seluruh stratosfer bumi. Material vulkanis yang dimuntahkan mencapai 18 km kubik hingga 180 km kubik. Hal ini mengakibatkan perubahan iklim di seluruh dunia selama 3 tahun lamanya. Bahkan pada tahun 1816 disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Suhu global menurun sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius akibat kabut kering yang menyelimuti bumi. Dr. Matthew Gaines dari Imperial College London menemukan bahwa abu vulkanik bermuatan listrik akibat letusan Tambora dapat mengakibatkan terjadinya arus pendek di listrik ionosfer, yaitu tingkatan langit di atas atmosfer. Peristiwa inilah yang kemudian menghasilkan hujan lebat yang terjadi di seluruh Eropa dan menjadi penyebab kekalahan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran di Waterloo, sekitar 15 km di selatan ibu kota Belgia, Brussels. Pertempuran Waterloo sendiri terjadi pada tanggal 18 Juni 1815. Pada saat itu, tentara Prancis dipimpin Napoleon kewalahan menghadapi kondisi hujan lebat dan lumpur tebal. Para sejarawan meyakini kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu memainkan peran penting dalam kekalahan pasukan Napoleon. Dan cuaca ekstrim ini diyakini akibat meletusnya Gunung Tambora. Selain itu, banyaknya kuda yang mati akibat dampak iklim global yang diakibatkan letusan Tambora di Eropa juga dipercaya telah menginspirasi penemuan sepeda awal yang disebut Lauf Machine atau mesin berjalan dalam bahasa Jerman yang ditemukan oleh Baron Karl von Drais. Pada tahun 1816, Drais kemudian mematenkan temuannya dan mulai menjual produk tersebut di Jerman dan Prancis. Menurut Hans Erhard Lessing, seorang sejarawan asal Jerman yang meneliti sejarah berbagai penemuan penting, mesin berjalan yang ditemukan oleh von Drais ini bermula sebagai transportasi alternatif setelah dia menemukan banyaknya kuda yang mati akibat kelaparan dan kegagalan panen yang diakibatkan letusan Tambora pada tahun 1815 hingga 1816. Perubahan iklim juga terjadi akibat letusan Tambora
yang telah menimbulkan persoalan pangan bagi dunia barat. Di Jerman, letusan Tambora menyebabkan kegagalan panen pada tanaman utama pertanian, seperti gandum putih, gandum hitam, dan kentang. Di Italia, kegagalan panen seperti jagung dan beras terus menyebar, diikuti dengan kegagalan panen dari perkebunan anggur dan apel. Kegagalan panen ini juga menyebabkan harga pangan meningkat tajam di Eropa, dari 100% di Italia, Spanyol, Rusia, dan Inggris, hingga 500% di wilayah Eropa Tengah. Di daratan Tiongkok, bahkan di wilayah Yunan yang di Tiongkok dikenal sebagai daerah sentral produksi pangan, karena hampir sepanjang tahun daerah itu baik untuk ditanami. Pada tahun 1815 hingga 1818 juga melewati tahun tanpa panas. Alhasil, sepanjang periode itu, Tiongkok juga mencatat terjadi tahun-tahun kegagalan panen dan kasus kelaparan, hingga kematian. Tahun 1816 hingga 1817, terjadi kelaparan dan krisis pangan akibat pasokan pangan yang terbatas. Para pekerja yang bekerja di pertanian juga mengalami banyak pemutusan hubungan kerja karena kegagalan panen. Pabrik-pabrik juga mengalami kemacetan, seperti pabrik tekstil, akibat berkurangnya pasokan bahan baku yang berasal dari perkebunan serta menurunnya permintaan atas produk. Banyak masyarakat dari kelas menengah jatuh miskin. Dengan hal ini, bencana letusan Tambora telah menyebabkan menyebarnya kemiskinan di wilayah Eropa. Selain itu, efek tidak adanya sinar matahari mengakibatkan muncul dan menyebarnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi masyarakat karena terbatasnya pasokan pangan dan menurunnya kemampuan membeli masyarakat, seperti terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok. Wabah penyakit seperti demam, tipes, pellagra, diare, dan kolera menyebar dari India, Eropa, hingga ke seluruh dunia. Kelaparan juga melanda di wilayah Asia dan Amerika, sehingga mereka harus memakan rumput. Hal ini menjadi penyebab bertambahnya jumlah kematian dari efek letusan Tambora. Cliff Oppenheimer dalam tulisannya berjudul Climatic, Environmental, and Human Consequences of the Largest Non-Historic Eruption, Tambora Volcano, Indonesia, 1815. Jumlah kematian langsung di wilayah sekitar Tambora maupun tidak langsung sebagai dampak luas di seluruh dunia mencapai 71.000 jiwa. Laporan Profesor Anthony Reid, seorang sejarawan asal Selandia Baru, saat peringatan 200 tahun meletusnya Tambora, menunjukkan angka kematian bahkan mencapai 100.000 jiwa. Karena riwayat erupsi dan statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG senantiasa mengamati aktivitas vulkaniknya. Dengan lebar 7 km, keliling 16 km, dan kedalaman lebih dari 1 km, kawah di puncak Gunung Tambora banyak disebut sebagai kawah terbesar di Indonesia. Gunung bernama lain Tomboro ini juga menawarkan panorama alam nan indah. Bahkan, sejak tahun 2015, kawasan Gunung Tambora telah ditetapkan sebagai Taman Nasional. Hal inilah yang membuat Gunung Tambora menarik bagi para pendaki yang ingin menikmati keindahannya dan peneliti yang ingin mencari jejak sejarahnya atau meneliti keanekaragaman hayatinya. Panorama alam menakjubkan, ditambah catatan sejarah yang pernah mengguncang dunia, menjadi satu perpaduan unik sekaligus langka di dunia. Keduanya
menjadi satu paket pesona. Di Gunung Tambora,